Pernah gak sih kalian merasa uang sudah baru aja masuk? Tiba-tiba tinggal dikit lagi. Padahal baru beli banyak barang loh. Emangnya apa yang terjadi? Sekarang ini kita sedang hidup di masa inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa semakin naik secara umum dan terjadi terus-menerus. Dalam ekonomi, ada dua jenis inflasi. Pertama, demand pull inflation. Inflasi ini terjadi ketika permintaan masyarakat meningkat, tetapi jumlah barang terbatas. Akibatnya, harga barang semakin naik. Kedua, cost push inflation. Inflasi ini terjadi ketika biaya produksi meningkat seperti kenaikan harga BBM, bahan baku, atau biaya distribusi. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun, uang yang sama tidak lagi cukup untuk membeli kebutuhan yang sama. Inflasi tidak hanya berdampak pada kenaikan harga barang, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat secara berbeda. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, inflasi menjadi tekanan besar karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk kebutuhan pokok. Ketika harga makanan dan transportasi meningkat, mereka memiliki pilihan yang sangat terbatas selain mengurangi pengeluaran penting lainnya. Pelaku UMKM juga menghadapi tantangan akibat naiknya harga bahan baku dan biaya distribusi. Di sisi lain, konsumen mulai mengurangi pembelian sehingga pendapatan usaha ikut menurun. Era digital, media sosial, dan tren konsumtif mendorong banyak orang membeli barang berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Kemudahan transaksi online dan sistem pay later juga membuat perilaku konsumtif semakin sulit dikendalikan. Jika kondisi ini terus terjadi, generasi muda dapat mengalami kesulitan mengelola keuangan dan menjadi kurang siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang realistis dan aplikatif seperti meningkatkan literasi keuangan sejak dini, menggunakan aplikasi pencatat keuangan, mengurangi pembelian impulsif, membangun kebiasaan menabung, serta membatasi penggunaan pay later. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan ini dilakukan melalui pengaturan pajak, subsidi, bantuan sosial, dan pengeluaran negara untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter dengan mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar agar inflasi tetap terkendali. Namun di tengah semua itu, ada satu hal penting yang menjadi tanggung jawab kita sendiri, yaitu bagaimana kita mengelola uang. Karena itu, literasi keuangan menjadi sangat penting. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah: pertama, membedakan kebutuhan dan keinginan. Kedua, membuat anggaran pengeluaran. Ketiga, mencatat pengeluaran harian. Keempat, mengurangi pembelian impulsif. Dan kelima, menyisihkan uang untuk tabungan atau investasi sederhana. Sebagai generasi muda yang beriman, kita dipanggil untuk hidup dalam tanggung jawab dan penguasaan diri. Mengelola uang bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal iman. Kita belajar untuk menggunakan berkat Tuhan dengan bijak, hidup sederhana, dan peduli kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena kepedulian dan keadilan dimulai dari hal kecil, termasuk cara kita menggunakan uang. Dulu, aku sering membeli tanpa berpikir, selalu mengikuti keinginanku tanpa memikirkan dampaknya. Tapi, sekarang aku sadar masalahnya bukan hanya inflasi. Masalahnya juga tentang bagaimana aku mengelola apa yang aku punya. Aku belajar bahwa uang bukan sekedar untuk dihabiskan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan. Seperti yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Mulai hari ini, aku memilih untuk berubah, untuk lebih bijak, lebih bertanggung jawab, dan lebih bersyukur. Karena masa depan tidak dibangun dari uang yang banyak, tetapi dari hati yang bijak dalam mengelolanya.